Untuk memulai menceritakan kisah cerita horor ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Cerita ini berjudul Tumbal Pesugihan. Perkenalkan, namaku Daniel, aku seorang anak berusia 20 tahun. Pada saat itu Januari tahun 2021, tepatnya hari Selasa, seperti biasanya aku nongkrong bersama teman-temanku di alun-alun desa. Pada saat itu aku dan teman-temanku lagi bercerita tentang tetangga desa yang baru meninggal pada pagi hari ini. Kami bercerita tentang tetangga desa yang meninggalnya karena tidak wajar. Pada saat itu juga lagi heboh-hebohnya desas-desus tumbal pesugihan. Karena dari itu para warga dan teman-temanku yakin tetangga desaku meninggalnya karena jadi korban pesugihan. Dan di desaku ada satu warga yang terkenal kaya mendadak, sebut saja namanya Pak Udin. Pak Udin ini dulunya hanya seorang pengembala ternak, tapi entah mengapa tiba-tiba dia merantau keluar kota dan setibanya Pak Udin ini pulang kampung jadi kaya mendadak. Jadi di kampungku warga menilai Pak Udin itu melakukan pesugihan. Karena tetangga desaku yang meninggal itu karyawan Pak Udin. Sebut saja si almarhum ini namanya Rian. Rian ini bekerja jadi karyawannya Pak Udin, diperkerjakan untuk menjaga toko kelontongnya Pak Udin. Saya dapat cerita dari orang-orang, katanya si Rian ini pulang ke rumah tiba-tiba kesurupan, dan setelah kejadian kesurupan itu beberapa hari kemudian si Rian ini jatuh sakit. Dengar-dengar cerita orang-orang, katanya si Rian ini habis makan nasi tumpengnya Pak Udin. Dan dari pihak keluarganya Rian ini membenarkan cerita tersebut. Sepulang dari selesai bekerja si Rian ini pada waktu sebelum maghrib kira-kira sore jam 5 lebih kesurupan. Pada saat itu si keluarga Rian ini memanggil salah satu tokoh yang bisa menangani kesurupan tersebut. Sebut saja Mang Aceng. Kata Mang Aceng, anak ini sudah tidak bisa tertolong lagi, sudah susah tutur Mang Aceng. Pihak keluarga Rian menyayangi perihal apa kok sampai Rian ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Menurut Mang Aceng, katanya si Rian ini sudah dijadikan wadal pesugihan. Entah siapa yang melakukan itu ke Rian. Mang Aceng ini tidak memberitahu keluarga Rian karena mungkin privasi, takut dibilang fitnah. Kata Mang Aceng ini dia berinteraksi sama salah satu setan yang ada di tubuh Rian ini. Dan si setan ini menuturkan, anak ini sudah saya kunci, jadi kalian jangan ganggu yang sudah ada dalam perjanjian kami, tutur Rian saat kesurupan. Setelah itu beberapa lama kemudian Rian sudah sadar, dan ditanyakan sama keluarganya. Rian, kamu kenapa kok bisa sampai seperti ini, coba jelasin kamu habis apa dalam satu hari ini, tutur keluarganya Rian. Setelah sadar si Rian ini menjawab, Pak, Bu, Rian gak ngapa-ngapain hari ini, Rian cuma kerja jaga toko terus. Rian pas sore setelah jaga toko, Rian dikasih makanan sama Pak Udin, dikasih nasi tumpeng kuning terus Rian makan. Dari situ keluarga Rian dan Mang Aceng berkesimpulan bahwa si Rian ini dijadikan wadal tumbal sama Pak Udin ini. Setelah itu beberapa hari kemudian si Rian jatuh sakit dan katanya si Rian ini sudah dibawa kemana-mana, ke kiai bahkan ke orang pintar sekalipun si Rian ini belum sembuh-sembuh dari sakitnya. Dan pihak keluarganya Rian ini juga sudah pasrah dengan keadaan Rian sekarang. Setelah beberapa minggu kemudian Rian dikabarkan meninggal dunia. Konon katanya cerita warga yang ikut membantu proses penguburan. Jenazahnya si almarhum ini seperti gedebok pisang. Itulah cerita yang Mimin bagikan ke teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Mimin untuk mendengarkan cerita Mimin selanjutnya. Terima kasih.